Shalom, Horas Madihita Saluhutna, seluruh pendeta dan Sintua HKBP Jalan Lejen Suprapto mengucapkan selamat hari Minggu. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita berdoa sejenak di dalam hati kita masing-masing. Amin. Marilah kita satukan hati dan pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Kita bernyanyi, Yesus lawatlah hamba-Mu. Yesus lawatlah hamba-Mu, dengar doaku. Janganlah Tuhan berlalu, berilah berkat-Mu. Yesus Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kau mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Haleluya. Haleluya, haleluya,
Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa yang Maha Kuasa, hanya karena kasih-Mu kami sekarang dapat berkumpul dan berdoa kepadamu. Dalam firman-Mu, Engkau berjanji bahwa di mana ada 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama-Mu, di situ Engkau ada di tengah-tengah mereka. Ya Tuhan, genapilah janji-Mu. Dengarlah doa permohonan kami ini. Berilah kami hidup yang layak dan pengetahuan akan kebenaran-Mu, serta pengharapan akan hidup yang layak di dalam Anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis di dalam kitab Matius pasal 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita bersama-sama berdoa untuk memohon kekuatan dari Tuhan kita. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Saatnya teduh di hadirat
namun ari sitangi montangi yangi inaui dabo ini Orsea lihatani kompas nosoniro hake titinggi marta iyangi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Marilah kita berdoa. Ya Bapa Tuhan kami di sorga, Engkau Maha Kasih dan benar. Berkat-Mu melimpah dan kekal selama-lamanya. Kasihanilah kami ya Tuhan. Lupakanlah segala kejahatan dan dosa kami. Kami sering berbuat dosa terhadap Engkau dan membangkitkan amarah-Mu karena kami sering melanggar hukum-Mu. Limpahkanlah kasih sayang-Mu kepada kami dan berkatilah kami dengan pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah, sumber kebahagiaan kami, ampunilah segala dosa dan pelanggaran kami di dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Dengarlah janji Tuhan akan keampunan dosa-dosa kita. Demi Aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Tekun di dalam doa besar kuasa-Nya, walau berat cobaan, tak pernah menyerah. Penuh kepercayaan kepada Tuhan yang Tuhan menaklukkan semua musuhnya. Firman Tuhan yang menjadi nas epistel bagi kita pada Minggu Rogate hari ini tertulis dalam kitab 1 Samuel pasal 1 ayat 9 sampai dengan
ayat 18. Mari kita baca secara responsoria. Pada suatu kali, setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana. Sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernajar ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang anak laki-laki, maka aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamat-amati mulut perempuan itu. Dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya, dan hanya bibirnya saja bergerak-gerak, tetapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, "Berapa lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan, Tuanku. Aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian lama." Jawab Eli, "Pergilah dengan selamat, dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya." Sesudah itu berkatalah perempuan itu, "Biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu." Lalu keluarlah perempuan itu. Ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Bangkitlah jiwaku, dan takkan berdoa, jika datang seteru, kau tetap siaga. Godaan setan pun selalu memperdaya orang yang beriman. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup
dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Salum, horas madihamu amanami inanami. Warta Jemaat Minggu tanggal 9 Mei 2021. Yang pertama, berita anak lahir. Pada hari Kamis 15 April 2021, Tuhan menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Daniel Sampetua Sinaga, Pina Borulumban Tobing, alamat Jalan Patung Gang UU nomor 7A, Johar Baru, Jakarta Pusat. Pada hari Rabu 28 April 2021, Tuhan menganugerahkan seorang putri untuk keluarga Dulpri Napitupulu, Henry Tiurma Boru Siregar, alamat Jalan Rawa Selatan 1, nomor 45, Jakarta Pusat. Pada hari Senin 3 Mei 2021, Tuhan menganugerahkan seorang putra untuk keluarga Jonathan Ardiles Manurung, Maharani Tri Suartika Boru Sitopul, alamat Komplek DKI Sunterjaya. Yang kedua, Jemaat Pindah. Terhitung mulai hari Minggu ini tanggal 9 Mei 2021,
telah pindah dari HKBP Jalan Lejen Suprapto Resort Tanah Tinggi, keluarga Dedi Martahan Siregar SH, Mona Rosi Amelia Boru Tambunan, beserta 3 orang anak. Alamat Perum Bumi, Pajar Baru, Jalan Pajar Pratama nomor 20, Bekasi. Pindah jemaat ke Gereja HKBP Jaka Sampurna Resort Jaka Sampurna. Yang ketiga, berita duka cita telah meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 1 Mei 2021 Saidup Sihite, umur 62 tahun dari W4, alamat Jalan Kalibaru Timur 1 nomor 1 Bungur, Jakarta Pusat. Istri E. Boru Haloho. Almarhum meninggalkan 1 orang anak. Jenazah dimakamkan pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur. Yang keempat, kebaktian peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus pada hari Kamis tanggal 13 Mei 2021 yang akan datang adalah peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Gereja kita akan melaksanakan kebaktian perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus dengan jadwal ibadah seperti biasa, yaitu yang pertama pukul 7 WIB bahasa Batak untuk week 1 sampai week 7. Yang kedua pukul 10 WIB bahasa Indonesia live streaming untuk umum. Yang ketiga pukul 15 WIB bahasa Indonesia untuk remaja. Yang keempat pukul 17 WIB bahasa Indonesia untuk week 8 sampai week 13. Acara akan dibuat khusus untuk itu melalui warta ini. Diharapkan seluruh warga jemaat mengikuti kebaktian peringatan kenaikan Tuhan Yesus Kristus tersebut. Demikian warta jemaat buat kita minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, yang masih mengikuti ibadah online ini dari gereja kita HKBP Suprapto, selamat hari Minggu untuk kita semua. Pada minggu ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang menjadi khotbah untuk kita yang diambil dari kitab
1 Yohanes pasal 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. 1 Yohanes 5 ayat 1 sampai dengan ayat 5. Kita baca firman Tuhan. Iman mengalahkan dunia. Setiap orang yang percaya bahwa Yesus adalah Kristus, lahir dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi Dia yang melahirkan, mengasihi juga Dia yang lahir daripadanya. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasihi Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada Dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah? Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada minggu ini kita telah memasuki Minggu Rogate. Kita pasti mengetahui apa artinya, apa pengertian dari Rogate. Minggu Rogate ini kita diajak Tuhan untuk selalu berdoa. Setiap orang percaya diajak untuk mau dalam hidupnya berdoa. Sebab doa itu adalah nafas hidup orang percaya. Seperti yang diutarakan oleh Martin Luther. Doa adalah nafas hidup orang percaya. Dan Justin Sihombing juga mengatakan orang Kristen itu dikenal sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen dari kehidupannya di dalam doa-doanya setiap hari. Artinya seseorang dikenal dari kehidupan di dalam doa. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, begitu pentingnya doa dalam kehidupan kita, di mana dalam doa itu kita boleh berkomunikasi dengan Tuhan, berdialog dengan Tuhan, berbicara dengan Tuhan, menyampaikan, mengutarakan isi hati kita kepada Tuhan. Semuanya kita tumpahkan kepada Tuhan, dan juga sebaliknya di dalam doa kita jangan hanya berbicara kepada Tuhan, tetapi kita juga diajak untuk mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kita saat ini? Saudara-saudaraku, apakah kita saat ini menghidupi doa-doa itu sendiri setiap hari? Apakah ada dari antara kita yang sangat sungkan bahkan tidak mau berdoa di dalam kehidupannya? Ada juga dikatakan orang percaya, tetapi ketika disuruh berdoa, dia tidak mau berdoa. Dia menyuruh kawannya untuk berdoa. Mengapa hal tersebut terjadi dalam dirinya? Dia tidak mau berdoa. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya katakan tadi, dikatakan seperti yang diutarakan oleh Justin Sihombing bahwa kehidupan seseorang itu sebagai orang percaya dilihat dari kehidupannya. Setiap dia berdoa, setiap kali dia berdoa. Oleh karena itu, firman Tuhan hari ini mau mengajak kita semua supaya kita menghidupi doa
itu sendiri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, banyak contoh-contoh di Alkitab yang tidak menghidupi doanya. Dia tidak hidup dalam doa. Kalau kita mengingat tentang Raja Saul itu dia mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Demikian juga Yudas Iskariot mengakhiri dirinya dengan bunuh diri. Apa yang mau kita katakan hubungan bunuh diri ini dengan doa? Ternyata ketika seseorang masih mengkomunikasikan dirinya kepada Tuhan, artinya ketika seseorang itu mau berdoa kepada Tuhan, dia tidak akan mengambil keputusan untuk bunuh diri. Kedua orang ini, contoh dalam Alkitab ini, Saul dalam Perjanjian Lama, Yudas Iskariot dalam Perjanjian Baru, mereka sudah buntu dalam keputusasaan dan memutus hubungan dengan Tuhan, dan mereka tidak berdoa lagi. Dengan kata lain, mereka kalah di dalam dunia ini. Mereka kalah dalam pergumulan hidupnya. Saul kalah karena dia sudah begitu menderita. Prajuritnya mati di depan matanya, anak-anaknya dibunuh di depan matanya, sehingga dia mengambil keputusan untuk bunuh diri. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman ini mau mengajak kita, jika kita menggumuli dan menghidupi doa-doa kita setiap hari, kita pasti memenangkan kehidupan kita di dalam setiap pergumulan. Kalau ditanyakan kepada kita, siapa orangnya yang tidak memiliki pergumulan saat ini? Siapa orangnya yang tidak memiliki persoalan, masalah dalam hidupnya? Tetapi di dalam persoalan itu, setiap orang percaya diarahkan. Setiap orang percaya diarahkan, dibimbing. Supaya jangan kalah menghadapi persoalannya. Jangan kalah menghadapi pergumulan dalam hidupnya. Dikatakan dalam firman ini, ketika ada pergumulan kita harus berdoa kepada Tuhan. Kita harus berdoa kepada Tuhan. Tung halak namargogodo si partangyangi. Tung halak namargogodo si partangyangi. Demikian syair dari buku ende kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam firman ini dikatakan kita berdoa karena kita percaya kepada Tuhan. Kita berdoa karena kita percaya kepada Tuhan. Kita percaya kepada Allah yang melahirkan anaknya Yesus Kristus. Kita juga percaya kepada Yesus Kristus sebagai anak Allah. Yesus Kristus yang diutus ke dalam dunia ini, dia mengatakan telah diberikan kuasa kepadanya oleh Allah Bapa, sehingga dia mampu mengalahkan dunia ini. Demikian juga setiap orang percaya adalah dilahirkan dari Allah. Mereka dilahirkan dari Allah dan memiliki kuasa seperti yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada setiap orang percaya. Oleh karena itu, ketika kita berdoa, kita terlebih dahulu percaya kepada Allah sebagai tujuan doa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memang ada orang dia sangat rajin berdoa. Dia begitu menghidupi doa-doa, tetapi ternyata dia sendiri tidak percaya akan doa-doanya. Dia rajin berdoa, tetapi tidak menghidupi doanya itu sendiri. Dia tidak percaya akan hal yang didoakan itu.
Contohnya apa? Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika ada seseorang dalam keadaan sakit, dia berdoa kepada Tuhan, "Ya Tuhan, sembuhkanlah penyakit ini." Setiap hari dia berdoa, tetapi kadang juga dia pergi untuk meminta kesembuhan kepada dukun, kepada datu. Karena apa? Dia tidak menghidupi atau dia tidak percaya akan doanya itu sendiri. Sehingga dalam firman ini dikatakan ketika kita berdoa, kita percaya kepada Tuhan itu, kita juga percaya apa yang kita minta dalam doa kita kepada Tuhan, Tuhan akan memberikan kepada kita. Oleh karena itu, percayalah kepada apa yang telah kita doakan. Percaya juga kepada Tuhan yang telah mendengarkan doa kita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ketika kita juga berdoa, ketika seseorang juga berdoa, tetapi dalam kehidupan sehari-hari sepertinya dia bukan pendoa. Sepertinya dia bukan orang yang sangat erat hubungannya dengan Tuhan. Karena apa? Walaupun dia berdoa, tetapi perintah Tuhan, apa yang disuruh atau diperintahkan Tuhan kepadanya, dia tidak melakukannya. Firman Tuhan hari ini mengatakan, jika kita percaya kepada Tuhan, kita berdoa kepada Tuhan, kita juga harus menuruti perintahnya. Apa perintah Tuhan dalam firman ini? Dikatakan kita harus mengasihi sesama kita. Kita harus mengasihi orang-orang percaya, yaitu orang-orang yang berasal dari Allah. Oleh karena itu, seseorang yang hidupnya hidup di dalam doa, dia juga terlihat dalam aksinya. Dia juga terlihat dalam tingkah lakunya setiap hari di dalam melakukan ataupun di dalam mengasihi sesamanya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bagian ketiga dikatakan dalam firman ini, ketika ini telah kita hidupi semuanya, ketika kita sudah percaya kepada Tuhan, kita beriman kepada Tuhan, dikatakan akhirnya kitalah sebagai pemenang. Pemenang di dalam apa? Kita pemenang melawan dunia ini. Kita pemenang melawan pergumulan kita. Berarti ya manginang, saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita sudah hidup dalam doa itu, kita memenangkan persoalan kita. Kita memenangkan pergumulan kita. Kita menang di dalam Tuhan itu. Saya telah mengatakan tadi, Amanginang, kalau boleh saya baca firman Tuhan dari kitab Matius pasal 28. Matius 28 ayat 18 dikatakan seperti ini. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Kepadaku telah diberikan kuasa di sorga dan di bumi. Artinya apa? Yesus Kristus punya kuasa untuk mengalahkan setiap persoalan yang ada di tengah-tengah dunia ini. Artinya setiap orang percaya kepada Yesus Kristus memiliki kuasa itu. Sekarang Amanginang, jika ditanyakan kepada kita saat ini, apakah kuasa itu ada padamu Inang? Apakah kuasa itu ada padamu Amang? Apakah kuasa itu ada padamu remaja Naposo Bulung? Jawablah itu. Jika kita sudah memiliki kuasa itu, persoalan pasti terselesaikan. Kita menjadi pemenang di dalam hidup kita. Sehingga kehidupan orang percaya
tidak lagi seperti yang saya katakan tadi di awal khotbah ini, seperti Saul, Yudas Iskariot, dan lain sebagainya. Karena kalah dalam persoalan itu, mereka mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Mereka hidup dalam keputusasaan dan mengambil keputusan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Artinya mereka memutus hubungannya dengan Tuhan. Mereka tidak lagi berdoa kepada Tuhan. Tetapi kita memiliki kuasa itu, tetap berdoa kepada Tuhan dan mengalahkan atau menjadi pemenang di dalam kehidupan kita. Jadilah pemenang. Doa orang benar, doa orang beriman akan didengarkan oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah Bapa di sorga, yang memberkati kehidupan kami di tengah-tengah perjalanan hidup kami. Persoalan demi persoalan kadang menimpa kami. Tumpang tindih, permasalahan yang datang mau menghajar kami. Tetapi di dalam ketekunan doa kami boleh menjadi pemenang karena kami percaya, yakin kepada Tuhan yang memenangkan kami di dalam setiap perseteruan kami dengan dunia ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami, di saat kami berdoa, dengarkanlah doa-doa kami. Di saat kami melanjutkan atau mengerjakan segala sesuatu yang kami kerjakan dalam hidup ini, bimbing kami agar kami hidup tetap di dalam kasih. Kami juga mau menghidupi doa itu secara khusus di dalam kasih kami kepada Tuhan dan kepada sesama kami. Kiranya Tuhan menyelamatkan hidup kami. Tuhan memberkati kehidupan kami hari ini kekal sampai selama-lamanya. Amin. Ayat persembahan untuk kita pada minggu ini diambil dari kitab Mazmur 50 ayat 23. Demikian bunyinya. Siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Siapa yang jujur jalannya, keselamatan yang dari Allah akan kuperlihatkan kepadanya. Saudara-saudaraku, dengan sukacita mari kita memberikan persembahan kita bernyanyi. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing.
Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, Amanginang, ibadah kita, ibadah online ini telah selesai. Salam dari kami semua pendeta HKBP Jalan Lejen Suprapto dan juga majelis gereja kita. Doa kami untuk kita, untuk Amang dan Inang, saudaraku semuanya, kita dalam keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati. Horas. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi.